Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Wal kiram ibu-ibu majlis taklim Darul Ilmi yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur pada sore hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat iman Islam, amin Allahumma amin, dan insyaallah dalam keadaan tidak ngantuk. Ngantuk nomboten niki karena kesel lawan-lawan kena AC ora biasane ngomah ASEAN kena kipas ketoke kok silir-silir adem ngantuk-ngantuk nggo turu penak, tapi ngantuk ya ora apa-apa karena ngantuk itu juga nikmat. Subhanallah, kita membayangkan saudara-saudara kita yang tidak bisa ngantuk, dia harus berobat loh. Orang iso ngantuk harus berobat, sampai mungkin ada yang diopnam. Mungkin ada yang lebih malu lagi, bukan ngantuk, nyun sewu. Ora iso ngentut wae lho ya. Ora iso ngentut wae kudu berobat, subhanallah. Tapi yo kemudian jangan mempraktekkan nikmat Allah jenengan ngentut teng mriki engko guguyonan nggih. Ampun ngentut ditahan mantu keluar. Sholawat ring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita meneladani kisah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam lahir di seputaran, kalau bahasa kita sekarang, Nabi Ibrahim itu ya anaknya ketua takmir, tapi dengan tanda kutip, ini takmir yang berbeda. Kenapa? Karena ayah Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Azar ini dia sebagai salah satu pengurus, kalau bahasa masjid ya takmir, karena beliau bukan saja sekedar sebagai pembuat, dia ahli membuat patung, beliau juga sebagai pemimpin doa ketika ada pemujaan terhadap patung, beliau juga memanfaatkan. Nah ini ustadz yang cerdas, jadi dia ustadz momen Idul Adha jualan kambing, ini tuh. Ustadz momen Idul Fitri jualan korma, Ustadz apa mana? Momen umroh jualan umroh. Jadi dia cerdas. Azhar itu cerdas. Dia sebagai pengurus rumah ibadah, di samping dia membuat patung sebagai benda yang disembah, Azhar juga profesinya sebagai pedagang dan pembeli patung atau jual beli patung. Maka Azhar ini termasuk ya orang kaya, orang terkenal. Dari keluarga Azhar inilah kemudian lahir seorang anak yang bernama Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam tumbuh di lingkungan orang yang anti terhadap agama Hanif, yang anti terhadap agama Islam. Dulu namanya belum Islam, tapi Hanif. Kenapa disebut Hanif? Adalah agama yang lurus. Ketika masyarakatnya dia menyembah kepada sesuatu selain Allah, orang-orang yang tidak tahu cara menyembah, dia kebingungan. Iki pasti ada sesuatu yang disembah, cuma kita tidak tahu. Nah, orang-orang kelompok inilah disebut dengan agama Hanif. Ibrahim alaihissalam lahir di lingkungan di mana dia tumbuh dan besar di lingkungan orang-orang yang menjauh dari Allah, menjauh dari Tuhan, menjauh dari kekuasaan Allah. Bahkan hidup seorang raja pada masa itu pun rajanya sempat mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi secara edukasi Nabi Ibrahim itu tidak kondusif untuk dia menjadi orang yang soleh. Inilah rahasia hidayah, hikmahnya yang pertama. Ternyata hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah Islam atau dalam sejarah nabi-nabi Allah, ada
ada beberapa nabi, ada beberapa orang soleh yang dia tumbuh, lahir dan dibesarkan dari lingkungan yang berbeda. Sebut saja yang panjenengan pasti tahu adalah Nabi Musa alaihi salam. Bukankah Nabi Musa alaihi salam walaupun dia tidak terlahir dari keluarga raja, tetapi dalam kisahnya ketika Nabi Musa kecil, dia dihanyutkan di sungai Nil, kemudian diopeni oleh seorang ibu. Ibu itu adalah salah satu istri daripada raja Fir'aun. Sama kasusnya. Musa alaihissalam juga tidak hidup di lingkungan orang yang kondusif untuk beribadah kepada Allah. Ibrahim alaihissalam juga dilahirkan tidak berada di lingkungan orang yang bertauhid. Maka inilah rahasia kita yang pertama, hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan, bisa jadi sampai hari ini suami kita masih mabuk. Biarkan, bisa jadi istri kita sampai hari ini masih rajin main togel. Karena bisa jadi ke depan kita tidak tahu. Bisa jadi suami-suami kita yang hari ini masih mabuk, istri-istri kita yang hari ini masih main judi, ke depan dia menjadi ustadz yang terkenal, ke depan dia menjadi ustadzah yang hebat. Amin Allahumma amin. Karena hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan lihat di YouTube, mudah menemukan ada oknum ustadz yang kemudian dia murtad. Ada juga dia mungkin kalau di bahasa mereka oknum pendeta, oknum suster dan lain sebagainya yang kemudian dia mu'alaf. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bukankah engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, tetapi akulah, kata Allah, yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi orang-orang yang mungkin hari ini berkesing soleh, orang-orang yang hari ini berkesing solehah, bisa jadi suatu saat dibalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehannya, kesolehannya hanya karena casing. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat atau wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu.